Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIP Al-Ijtihad yang Bapak cintai, berjumpa lagi dengan Bapak Azib Andriansyah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 6, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tentang potongan dari surah Al-Maidah ayat ayat kedua dan juga ayat ketiga. Sebelum kita mempelajari tentang surah Al-Maidah ayat kedua dan ketiga, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, surah Al-Maidah merupakan salah satu surah yang cukup panjang dalam Al-Quran. Al-Maidah berada pada urutan surah kelima setelah surah An-Nisa, tergolong surah Madaniyah, berisikan 120 ayat. Al-Maidah artinya adalah hidangan. Al-Maidah juga dinamakan atau sering disebut dengan Al-Uqud atau perjanjian. Mengapa dinamakan Al-Maidah atau hidangan? Jadi dinamakan Al-Maidah karena berisi tentang kisah pengikut Nabi Isa alaihi salam yang memintanya supaya memohon kepada Allah agar menurunkan hidangan atau makanan dari langit. Jadi anak-anak, dahulu pernah terjadi pada saat zamannya Nabi Isa alaihi salam, yaitu turun makanan atau hidangan dari langit. Kemudian dalam potongan surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 ini berisi kandungan. Yang pertama, dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Jadi isi kandungannya ini ya anak-anak ya. Yang pertama, pada dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah memerintahkan kita semua untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Misalnya apa? Tolong-menolong dalam kebaikan. Misalnya membantu teman yang sedang dalam kesulitan, menjenguk teman yang sakit, atau mengingatkan orang untuk beribadah kepada Allah. Dan juga Allah melarang kita untuk saling menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadi dalam surah Al-Maidah ini Allah memerintahkan agar kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat ketiga ini merupakan wahyu terakhir yang diterima Nabi Muhammad SAW. Kalau wahyu pertamanya yang diterima Nabi yaitu surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun wahyu terakhirnya yang diterima oleh Nabi yaitu surah Al-Maidah ayat ketiga. Rasulullah menerima wahyu terakhir ketika Rasulullah berada di Padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah, ketika sedang berada di atas unta yang diberi nama Lebbah. Ayat ini turun ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada. Pada ayat ketiga ini anak-anak berisi 3 poin penting yang merupakan pemberitahuan sekaligus peringatan untuk Rasulullah SAW dan juga umatnya. Apa saja poinnya itu? 3 poin penting dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Mohon maaf Bapak salah menulis. Poin yang pertama, ini artinya ini ya. Kalau jika misalnya kalian lihat dalam surah Al-Maidah yang ada di buku LKS kalian pada halaman 14, poin yang pertama yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Maksudnya adalah
Pada saat itu, syariat Islam telah sempurna. Tidak perlu revisi atau adanya perubahan. Baik syahadat, sholat, haji, semuanya telah disyariatkan secara sempurna. Artinya, pada saat ayat ini turun atau wahyu ini turun, syariat Islam telah sempurna. Jadi tidak ada yang perlu ditambah atau dikurangi karena semuanya telah sempurna. Kemudian poin kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Maksudnya adalah Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Jika kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian waraditu lakumul Islam, waraditu lakumul Islam madinah, yang artinya dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi maksudnya adalah tiada agama yang Allah ridhoi melainkan Islam. Nah, itu saja anak-anak yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.